Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya, senang bisa kembali lagi dalam program Selah ini yang akan terus memberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan dan waktu di mana kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu sungguh amat baik bagi setiap kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan waktu Selah ini ke dalam tangan Tuhan. Waktu kami menyembah Engkau, waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus,
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, pada sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berkata demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Kolose, sebenarnya ini adalah surat-surat Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat di Kolose untuk memberikan mereka kekuatan. Karena pada waktu itu ada masa di mana terjadi begitu banyak aliran atau ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja atau masuk di dalam jemaat pada waktu itu, sehingga ada masa di mana mereka meragukan tentang keutamaan dan kepenuhan Kristus, sehingga Paulus harus menjelaskan kembali, Paulus harus memberikan mereka arahan supaya mereka berfokus kepada keutamaan Kristus, bahkan kepada kepenuhan Kristus. Sehingga kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, kalau di dalam Alkitab perikopnya dikatakan tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Paulus mengatakan bahwa kamu itu sudah menerima Kristus Tuhan. Kamu sudah menjadikan Yesus sebagai pribadi yang utama dalam kehidupanmu. Kamu sudah menjadikan Dia Tuhan secara pribadi. Artinya meskipun ajaran yang berusaha menggoyahkan iman mereka, berusaha untuk membuat mereka keluar dari jalur yang sebenarnya, Paulus berusaha menekankan bahwa kamu itu sudah menerima Kristus. Dia mengingatkan kembali siapa mereka di dalam Tuhan. Dia mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Itu kenapa dia katakan, selanjutnya dia katakan karena itu. Jadi kalau kita bicara tentang karena itu, maka itu menjadi sesuatu yang ditekankan untuk mereka perlu berada di dalam kepenuhan Kristus. Mereka berada di dalam status bagaimana mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Dikatakan hendaklah, yang pertama, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Atau kalau dalam bahasa Inggris dikatakan continue to live your lives in Him, continue to live your life in Him. Tetap di dalam Dia. Ada kalanya kita menyimpang dari hidup di dalam Tuhan. Kadang kita berjalan dengan kekuatan kita. Kadang kita berjalan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita pegang sebelumnya. Sehingga kita keluar dari mengandalkan Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan dikatakan yang pertama adalah kita perlu hidup tetap di dalam Dia. Tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang sanggup menolong kita. Sebagai pribadi yang sanggup membawa kita kepada rencananya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, biarlah hidupmu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Bapak Ibu, sebuah pohon yang kuat itu ditentukan dari akarnya yang dalam, akarnya yang tertambat kuat. Sehingga kalaupun ada angin kencang, pohon itu akan tetap kuat. Pohon itu akan tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena akarnya kuat. Akarnya merambat kuat. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita bisa mengalami begitu banyak cobaan. Kita akan mengalami begitu banyak badai kehidupan. Kita akan mengalami namanya angin kencang kehidupan kita. Tetapi kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita berakar kuat di dalam Dia, maka kita akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap teguh di dalam Dia. Bahkan di yang ketiga kita belajar juga, bahkan kita perlu bertambah teguh dalam iman kita. Yang ketiga, bertambah teguh. Hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sehingga pada waktu kita berakar kuat di dalam Tuhan, maka kita pun akan teguh di dalam iman kita kepada Dia.
di dalam kepercayaan kita kepada Dia, di dalam kita mengandalkan Dia di dalam segala hal. Sering kita lupa karena apa? Karena kita melihat kepada keadaan, kita melihat bahkan kepada keterbatasan kita. Dan membuat kita jadi mengandalkan, bahkan kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan koneksi kita mengandalkan orang-orang yang kita pikir bisa membantu kita. Tapi mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada waktu kita berakar kuat di dalam Dia, kita akan terus berdiri teguh di dalam iman kita. Iman kita bisa goyah Bapak Ibu, iman kita bisa goncang. Tapi pada waktu kita memandang kepada Tuhan, kita melihat tadi saya sampaikan bahwa pada waktu kita melihat kepada kepenuhan Kristus, pada waktu kita melihat kepada keutamaan Kristus, maka kita percaya bahwa iman kita akan tetap teguh. Pengharapan kita kepada Kristus itu akan tetap kuat. Kita akan bertambah teguh di dalam iman. Dan yang terakhir, yang keempat dikatakan, dan biarlah hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Hati yang melimpah dalam ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus? Kita bisa bersyukur kalau kita dalam keadaan yang sepertinya baik. Kita sedang pada posisi yang terbaik di dalam perusahaan, kita sedang mendapatkan gaji yang terbaik mungkin, atau keadaan semuanya baik-baik saja. Itu hal yang mudah bagi kita untuk bersyukur. Bagaimana pada waktu kita mengalami masalah, bagaimana kalau kita mengalami tekanan yang begitu menekan kita dalam kehidupan kita, apakah kita terus bersyukur atau tidak? Itu kenapa di dalam firman Tuhan yang kita belajar di sini katakan biar hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ada kuasa pada waktu kita mengucap syukur. Bahkan di keadaan sulit, pada waktu kita mengucap syukur, ada kuasa yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita perlu mengingat siapa kita dalam Tuhan. Bahwa hidup kita harusnya tetap berada di dalam Dia. Hidup kita harusnya terus berakar di dalam Dia. Bertambah teguh dalam iman. Dan harusnya hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam segala keadaan melimpah dengan ucapan syukur. Jadi pada waktu kita bersyukur Bapak Ibu, ada kuasa yang akan terus mengalir. Kita tahu mungkin pintu-pintu tertutup, tapi kita mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa kalaupun pintu tertutup, Tuhan mengizinkannya karena Dia tahu ada pintu yang lain yang akan Dia buka bagi setiap kita. Pada waktu kita mengalami masalah dan sepertinya mentok, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, kita tahu bahwa pada waktu kita bersyukur, Tuhan membukakan jalan yang baru. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bisa mengalami begitu banyak masalah di hari-hari ini, di waktu-waktu ini. Tapi pada waktu kita tetap di dalam Dia, tidak digoyahkan, tidak digoncangkan oleh apapun. Karena kita tahu pegangan kita di dalam Tuhan itu pasti menjadi satu sauh yang kuat. Artinya apa? Betul-betul menancap dan tidak akan tergoyahkan. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Dan biar nasihat-nasihat yang disampaikan dari apa yang kita pelajari dari kebenaran ini, kita pun dapat kekuatan. Amin. Jadi saya percaya dari kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita kekuatan yang baru. Bahwa pada waktu kita tetap di dalam Dia, pada waktu kita terus berakar di dalam Tuhan, kita terus teguh di dalam iman kita dan terus memberikan ucapan syukur di dalam segala keadaan. Maka kita percaya Bapak Ibu Saudara semua, apapun persoalan kita akan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan bukan tentang kita, tapi tentang kepenuhan Kristus.
tentang keutamaan Kristus yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kepenuhan Kristus dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami terus diingatkan siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga pada waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami akan terus berakar di dalam Tuhan. Sehingga iman kami akan tetap teguh dalam mengandalkan Tuhan. Bahkan hati kami akan terus melimpah dengan ucapan syukur. Bukan pada keadaan yang baik saja Tuhan. Bahkan di segala keadaan hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau sendiri tahu yang terbaik. Kau memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.